Bayangkan Anda diberi tugas krusial, ya, mendidik generasi penerus bangsa. Anda berdiri di depan kelas setiap hari, menyusun rencana pembelajaran, mengoreksi ujian, dan memastikan anak-anak didikan Anda siap menghadapi masa depan. Pekerjaan yang sangat mulia, tapi sekaligus sangat berat. Sangat berat. Namun di akhir bulan, Anda hanya menerima gaji Rp300.000. Maksud saya jumlah yang bahkan tidak cukup untuk sekedar membeli bensin agar Anda bisa mengajar setiap hari. Itu realitas yang sangat menyedihkan. Ya, dan ini bukan fiksi. Ini adalah realitas harian bagi ratusan ribu guru honorer kita. Welcome to the debate. Selamat datang di ruang diskursus di mana kita membedah kompleksitas kebijakan publik dari berbagai perspektif yang berlandaskan bukti. Dan yang membuat situasi ini semakin mendesak, kita sekarang sedang berhadapan dengan salah satu tenggat waktu birokrasi paling menentukan ya dalam sejarah pendidikan kita. Betul. Soal penghapusan status itu kan? Persis. Berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 dan juga Surat Edaran nomor 7 tahun 2026, negara telah memutuskan satu hal mutlak. Status guru honorer atau non-ASN ini akan dihapuskan sepenuhnya pada tahun 2027. Keputusan ini memicu keresahan bahkan kepanikan di berbagai daerah. Memang benar ada keresahan, namun kita harus melihat gambaran besarnya. Pemerintah pusat secara tegas menyatakan bahwa kita masih memiliki defisit lebih dari 480.000 guru secara nasional. Angka yang sangat besar. Sangat. Dan yang paling penting, ada 237.146 guru non-ASN yang saat ini terdata aktif di Dapodik. Mereka ini dipastikan sangat dibutuhkan dan tidak akan dirumahkan. Nah, disitulah letak perdebatan kita. Tepat. Pertanyaan sentral yang akan kita bedah secara mendalam hari ini adalah, apakah kebijakan penghapusan status guru honorer dan transisi menuju ASN, termasuk di dalamnya skema PPP kapar waktu, merupakan sebuah reformasi struktural yang efektif untuk menjamin kesejahteraan pendidik kita? Atau sebaliknya ya, jangan-jangan kebijakan ini hanyalah sekedar pergantian label birokrasi, sesuatu yang pada akhirnya memindahkan beban finansial raksasa ke pundak pemerintah daerah, yang notabene mustahil dipikul oleh APBD mereka. Dan berujung pada krisis. Betul, berisiko memicu krisis kekurangan guru yang sesungguhnya di lapangan. Nah, disinilah posisi saya berpijak. Saya melihat bahwa kebijakan ini, terlepas dari segala friksi transisinya yang memusingkan, adalah sebuah langkah reformasi terstruktur yang sangat esensial. Anda melihatnya sebagai langkah yang mutlak diperlukan ya? Iya, mutlak. Ini adalah intervensi berani yang pada akhirnya memaksa negara memberikan kepastian hukum dan standar profesionalisme bagi para pendidik kita. Kita tidak bisa lagi membiarkan era ketidakpastian status honorer ini berlarut-larut kan? Transisi ini sangat berbasis data. Tapi niat baik saja kan tidak cukup. Niatnya mulia, saya tidak membantah itu. Tetapi saya berpandangan bahwa kebijakan ini cacat secara fiskal sejak tahap desainnya. Memaksa pengakuan legal tanpa menyiapkan arsitektur pendanaannya, itu adalah sebuah ilusi. Ilusi bagaimana maksud Anda? Maksud saya, kebijakan ini secara praktis membebankan tanggung jawab perekrutan dan penggajian kepada pemerintah daerah. Padahal mayoritas ruang fiskal APBD kita di daerah itu sudah sesak napas. Ya, saya paham. APBD itu terbatas. Dan konsekuensi logisnya sangat berbahaya. Daerah akan diam-diam berhenti merekrut guru karena mereka tidak mampu membayar standar ASN. Pada akhirnya kualitas pendidikan nasional kita yang akan menjadi korban. Mari kita urai dari fondasi kebijakannya terlebih dahulu. Implementasi UU ASN dan penerbitan surat edaran terbaru itu bukanlah langkah reaktif yang terburu-buru. Selama puluhan tahun, sistem honorer ini mengeksploitasi tenaga pendidik. Eksploitasi yang dilegalkan oleh sistem ironisnya. Betul sekali, mereka bekerja penuh waktu. Beban kerjanya sama dengan guru PNS, tapi statusnya rentan dan gajinya jauh di bawah standar kemanusiaan. Kenapa ini dibiarkan? Karena sistem membiarkannya abu-abu. Sekarang, negara menggunakan instrumen hukum untuk menarik garis tegas. Melalui pendataan Dapodik itu. Ya, bagi para pendengar yang mungkin tidak familiar, ketika kita menyebut Dapodik atau data pokok pendidikan, kita bukan sekedar bicara soal server data di kementerian. Bagi seorang guru honorer, terdaftar di Dapodik adalah garis batas antara eksistensinya diakui oleh negara atau dianggap tidak pernah ada. Saya setuju bahwa pengakuan itu penting, tapi Tunggu, biarkan saya selesaikan poin ini.
Dengan mengunci 237.000 lebih nama di Dapodik, negara sedang memberikan kepastian. Mereka dijamin sebagai bagian dari sistem resmi, bukan lagi pekerja lepas yang bisa diberhentikan kapan saja oleh, katakanlah, pergantian kepala sekolah. Surat edaran itu berfungsi sebagai perisai hukum. Maaf, tetapi saya tidak sependapat dengan hal itu. Biarkan saya jelaskan alasannya ya. Teorinya memang terdengar sangat protektif, perisai hukum dan sebagainya. Tapi mari kita lihat realitas desentralisasi fiskal di lapangan. Mengubah status dari honorer menjadi ASN atau PPPK itu bukan sekedar mengganti warna seragam kan? Tentu saja tidak, itu mengubah struktur kepegawaian. Dan mengubah sumber serta standar gaji mereka. Disinilah masalah utamanya. Beban pembayaran gaji itu langsung jatuh ke pangkuan pemerintah daerah melalui APBD. Kita harus paham bagaimana APBD bekerja. Sebagian besar kan dari dana alokasi umum. Betul, dana alokasi umum dari pusat yang mayoritasnya sudah habis tersedot untuk belanja rutin pegawai yang ada saat ini. Dewan Pakar FSGI sudah memotret sebuah ironi yang sangat gelap di sini. Kebijakan yang didesain untuk melindungi guru ini justru bisa menjadi alasan utama mengapa sekolah diam-diam mempekerjakan mereka. Tunggu sebentar. Jadi maksud Anda instruksi perlindungan ini malah memicu pemberhentian? Bukankah surat edaran secara eksplisit melarang pemecatan? Memang ada larangan pemecatan, tetapi pelarangan itu memicu kelumpuhan rekrutmen. Coba bayangkan Anda seorang bupati atau kepala dinas. Anda dilarang memecat guru yang ada, tetapi Anda juga diwajibkan mengangkat mereka menjadi PPPK dengan standar gaji yang jauh lebih tinggi. Uangnya dari mana? Ya, mereka harus mencari alokasi baru. Tapi ruang fiskal Anda sudah habis. Respon paling rasional dari Pemda bukanlah memecat, melainkan melakukan pembekuan formasi atau freeze hiring. Ketika ada guru honorer yang pensiun atau meninggal, daerah tidak akan membuka formasi baru karena mereka tahu APBD-nya akan jebol. Jadi kelas-kelas dibiarkan kosong? Ini yang saya sebut sebagai krisis diam-diam. Kelas akan perlahan kosong. Instruksi pelarangan pemecatan tanpa transfer anggaran khusus itu sama saja dengan memerintahkan seseorang untuk mengemudikan mobil melintasi pulau tanpa memberikan uang bensin. Saya mengerti mengapa Anda berpikir demikian, dan saya paham kekhawatiran soal ruang fiskal daerah. Tetapi izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana jaring pengaman ini dirancang. Framing bahwa pemerintah pusat lepas tangan itu keliru. Keliru bagaimana? Beban utamanya kan tetap di daerah. Konkret di sini. Pertama, ada intervensi tunjangan langsung, 2 juta rupiah bagi guru yang sudah bersertifikat, dan subsidi bagi yang belum. Tapi yang paling strategis adalah relaksasi dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Dana BOS. Ya, silakan lanjutkan. Sebelumnya, kan sekolah negeri dikunci ketat. Maksimal hanya 20% dana BOS yang boleh digunakan untuk membayar honor guru. Sekarang, aturan itu direlaksasi secara masif. Artinya, dana dari pusat yang turun langsung ke sekolah bisa difokuskan untuk menyerap beban gaji skema PPK paruh waktu. Pusat mendesain BOS sebagai jembatan untuk mengatasi keterbatasan kas daerah. Itu argumen yang meyakinkan. Tetapi apakah Anda sudah mempertimbangkan satu lubang struktural yang sangat besar dari mekanisme dana BOS itu sendiri? Bagaimana dana BOS dihitung? Basisnya adalah per kapita, bergantung murni pada jumlah murid di sekolah tersebut. Ya wajar kan, proporsional dengan jumlah murid. Proporsional untuk alat tulis mungkin, tapi untuk menggaji guru di sekolah-sekolah kecil, terutama di daerah pedesaan atau wilayah terluar, mengandalkan dana BOS itu ibarat menghitung biaya operasional sebuah bus hanya dari jumlah penumpang yang naik hari itu. Tapi kan, Padahal, baik penumpangnya ada 5 orang atau 50 orang, sang supir tetap harus dibayar penuh kan? Bensin tetap terbakar sama. Sekolah dengan sedikit murid akan menerima nominal BOS yang sangat kecil. Walaupun direlaksasi 100% pun, uangnya tidak akan pernah cukup untuk mengejar standar UMR bagi para gurunya. Memang ada tantangan di sekolah kecil, saya akui. Tapi Mari kita lihat data dari Komisi 10 DPR baru-baru ini. Saat ini, 42% guru honorer kita masih bergaji di bawah 2 juta rupiah. Dan kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak yang berpenghasilan hanya 300.000 hingga 500.000 rupiah per bulan. Relaksasi dana BOS tidak akan menutupi lubang sedalam ini. ya, tapi fakta bahwa gaji mereka terpuruk di angka Rp500.000 selama ini adalah anomali yang justru ingin dan harus dihancurkan oleh undang-undang ini. Mengapa sistem ini begitu kacau sejak awal? Karena lemahnya pengawasan di daerah. SK guru itu tumpang tindih luar biasa. Ada guru honorer yang diangkat bermodalkan SK kepala sekolah, ada yang kepala dinas, hingga gubernur.
Dan itu membuat data menjadi tidak valid. Betul. Ini menciptakan kekacauan basis data, di mana daerah bisa terus menambah guru murah tanpa memikirkan kelayakan hidup mereka. Transisi paksa menuju ASN ini menghentikan praktik tersebut. Pemerintah pusat kini mengambil alih proyeksi formasi dan anggarannya, sementara daerah difokuskan pada pembinaan. Saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda jujur saja. Argumen Anda itu justru membawa kita pada masalah kronologis kebijakan yang terbalik. Terbalik bagaimana? Jika Anda merencanakan sinkronisasi SK, merapikan data, dan merevisi pembagian kewenangan setelah tenggat waktu pelarangan non-ASN itu ditetapkan, itu adalah bukti nyata bahwa sejak awal tidak ada cetak biru atau roadmap yang matang. Ini sangat reaktif. Saya rasa Anda salah menafsirkan fungsi tenggat waktu tersebut. Bukankah logika dasar reformasi struktural adalah kita petakan dulu datanya, kita hitung uangnya, baru kita tetapkan tenggat waktu pelarangannya? Teorinya begitu, tapi tenggat waktu 2027 itu bukanlah garis akhir yang kaku. Itu adalah sebuah mekanisme pemaksa. Tanpa adanya ancaman tenggat waktu dari undang-undang, masalah honorer ini tidak akan pernah disentuh secara serius oleh pemerintah daerah. Karena mereka sudah nyaman. Tepat. Sistem lama memberikan kenyamanan fiskal palsu bagi mereka. Daerah menikmati tenaga pengajar berbiaya sangat murah tanpa harus memikirkan tunjangan atau masa depan guru. Begitu tenggat waktu ini dijatuhkan, tiba-tiba semua pihak dipaksa duduk bersama. Tapi tenggat waktu itu terus mundur kan? Memang, tapi hasilnya hari ini kita akhirnya tahu secara presisi bahwa kita defisit 480.000 guru. Kejelasan ini tidak akan pernah ada jika negara tidak memaksakan sebuah tenggat waktu yang mengganggu zona nyaman daerah. Saya sepakat bahwa memaksa daerah untuk transparan soal data adalah hal yang positif. Tetapi mengetahui secara presisi bahwa kita kekurangan guru sama sekali tidak menyelesaikan masalah jika kita tidak memiliki mekanisme untuk membayar mereka. Itulah mengapa ada skema PPPK paruh waktu yang disiapkan. Nah, ini membawa saya pada solusi ambiguitas itu. Skema PPPK paruh waktu ini menurut saya mengandung masalah yang sangat serius. Mengapa Anda melihatnya bermasalah? Bukankah itu kartu pelepas tekanan yang realistis? Kalau APBD tidak sanggup bayar penuh waktu, negara tetap memberikan legalitas perlindungan melalui status paruh waktu. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah label paruh waktu ini benar-benar mencerminkan jam mengajar mereka yang sedikit, atau ini sekedar trik administratif untuk melegalkan penggajian di bawah standar? Wah, saya tidak setuju jika itu disebut trik administratif. Coba bayangkan, realitas di sekolah yang kekurangan guru adalah guru-guru ini memikul beban kerja yang sama beratnya atau bahkan lebih dibandingkan rekan mereka yang penuh waktu. Jika kita menyematkan label paruh waktu pada guru yang mengajar dari pagi hingga sore hanya karena APBD tidak mampu membayar lebih, kita pada dasarnya sedang melegalkan praktik upah murah dengan payung hukum negara. Sekali lagi, itu bukan sekedar melegalkan upah murah. PPPK paruh waktu mengikat mereka ke dalam sistem negara. Artinya, mereka tidak lagi bisa diberhentikan semena-mena. Mereka mendapatkan akses ke pelatihan, sertifikasi, dan jaminan sosial yang selama ini tertutup bagi guru honorer. Tapi secara finansial mereka tetap rentan. Kita sedang menggeser sebuah kapal induk birokrasi, ya. Tentu tidak bisa berbelok dalam semalam. Tetapi pengakuan legal ini adalah langkah pertama yang absolut. Tanpa status hukum yang jelas, intervensi APBN berupa tunjangan profesi tidak akan memiliki landasan untuk diturunkan. Ini tentang menarik mereka keluar dari zona abu-abu. Saya benar-benar berharap keyakinan Anda itu terwujud di lapangan. Namun, sejarah birokrasi kita menunjukkan bahwa ketika tanggung jawab didesentralisasi tanpa pendanaan yang tersentralisasi, ketimpanganlah yang menang. Selama tidak ada intervensi langsung dari APBN yang secara khusus dikunci untuk penggajian dasar guru, pergantian label ini berisiko besar gagal. Ada pesimis dengan kemampuan adaptasi daerah? Realistis, bukan pesimis. Daerah dengan pendapatan asli daerah yang tinggi mungkin akan merayakan ini. Tapi sekolah di pelosok kabupaten dengan anggaran pas-pasan akan mendapati diri mereka terasingkan. Mereka tidak mampu merekrut dan akhirnya membiarkan murid-muridnya belajar tanpa bimbingan. Mari kita rangkum posisi kita, ya. Dari perspektif yang saya yakini, penghapusan sistem guru honorer melalui UU ASN ini adalah sebuah langkah berani dan tidak bisa ditawar untuk menuju profesionalisme pendidik berstandar nasional.
Tidak boleh ada lagi kompromi dengan sistem yang mengeksploitasi guru. Setuju soal penghentian eksploitasi, tapi eksekusinya yang saya soroti. Ya, meskipun transisi ini menuntut penyesuaian anggaran yang pelik, intervensi pusat terbukti ada. Penguncian data 277.000 guru non-ASN, relaksasi dana BOS, dan inovasi skema paruh waktu adalah bukti nyata jaring pengaman sedang dirakit. Ini satu-satunya jalan rasional agar kita bisa memetakan penyakit struktural pendidikan kita. Dan kesimpulan dari pengamatan saya adalah bahwa niat baik undang-undang, betapapun mulianya, tidak bisa meniadakan hukum dasar ekonomi dan keterbatasan ruang fiskal. Transisi ini menyoroti kelemahan fundamental dari kebijakan yang membebankan standar nasional pada pundak daerah yang timpang. Anda merasa APBD akan kolaps di bawah tekanan ini? Tanpa adanya perombakan skema transfer APBN yang mengambil alih beban gaji, memaksakan standar ASN berpotensi menjadi bumerang. Ketergantungan pada dana BOS per kapita akan gagal melindungi sekolah kecil. Kita mungkin akan mendapatkan laporan basis data yang rapi di ibu kota, tapi kehilangan sosok pengajar nyata di ruang kelas daerah. Namun, dari perdebatan yang sangat intens ini, saya melihat ada satu konvergensi yang jelas di antara analisis kita berdua. Benar, fakta fundamental bahwa saat ini puluhan persen dari pendidik kita, mereka yang membentuk cara berpikir generasi penerus, masih dibayar 300 hingga 500 ribu rupiah per bulan adalah sebuah kondisi krisis. Sangat memprihatinkan. Itu adalah tragedi yang tidak bisa dibiarkan bertahan 1 hari pun lebih lama. Dan kita juga sepenuhnya sepakat bahwa eksistensi dari 237.000 lebih guru non-ASN yang saat ini berdarah-darah mengabdi di lapangan adalah fondasi yang mutlak. Tanpa mereka, sistem pendidikan kita tidak hanya akan kekurangan tenaga, sistem ini akan lumpuh total esok hari. Tepat sekali. Mereka ini bukanlah sekedar baris data di Excel kementerian. Mereka adalah tulang punggung operasional di sekolah-sekolah kita. Memastikan sistem yang baru benar-benar mampu menghidupi mereka secara layak tanpa meruntuhkan stabilitas operasional sekolah adalah tantangan yang sesungguhnya. Transisi ini memang memaksa kita untuk menatap realitas pendidikan kita dengan lensa yang jauh lebih tajam dan jujur. Kita sedang mencabut sebuah fondasi usang yang rapuh, namun proses pembelajaran tidak boleh terhenti. Betul, kelas harus tetap berjalan. Pertanyaan yang tersisa bagi kita semua kini adalah, akankah integrasi birokrasi dan desentralisasi finansial ini pada akhirnya melahirkan sebuah ekosistem yang mengangkat martabat para pendidik kita? Ataukah kita sedang menguji daya tahan mereka dan pemerintah daerah kita hingga ke batas terdalamnya? Silakan terus merenungkan dan menganalisis efektivitas tata kelola birokrasi ini berdasarkan argumentasi yang telah kita urai. Sampai jumpa di ruang diskursus berikutnya.